kok gemeteran gitu saya? Kunaon cina? Ngeliatin pocong mau. Oh, pocong ya. Serem banget mang. Astagfirullahaladzim. Jadi sekarang lah gak usah takut, lawan aja rasa takutnya. Atau kumaha mang, baru pertama kali saya benar-benar seumur hidup ngeliat pocong. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Belakang saya mang. Suaranya berat banget. Astagfirullahaladzim. Saya melek, bayangan hitam bang gede. Lagi begini. Goyang-goyang begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Ahaditya. Dan hari ini gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain kejadian horor ketika dia bekerja di salah satu kantor di daerah Pejaten, Jakarta Selatan. Dan yang menariknya nih, narasumber gue ini cuman kuat 1 bulan aja langsung resign. Jadi di sebelah gue udah ada Bang Januar. Bang, thank you Bang ya. Sama-sama. Udah dateng ke studio Lonceng Misteri nih buat nyeritain pengalaman horor yang pernah Abang alamin waktu itu. Bang, ini kejadian tahun berapa Bang? 2007 bang. 2007, oke. Waktu itu Abang apa nih, baru pertama kali kerja apa emang udah sebelumnya dikerja di mana gitu? Pertama kali saya kerja. Ini pertama kali kerja, Betul. pengalaman pertama berarti ya? Pertama kali Umur sekali. berapa waktu itu? 18 tahun bang. Umur 18? Masih 18 tahun. Iya, masih baru lulus ya waktu itu ya? Iya. Dan katanya ini pertama kalinya ngelihat yang kayak gitu ya? Iya, pertama kalinya juga ngeliat yang sosok-sosok kayak begitu. Baru pertama kalinya ngalamin kejadian horor dan pertama kalinya kerja. Untung nggak trauma kerja. Repot juga kalau trauma kerja nih gara-gara itu. Mau makan apa ya? Iya. Terus Bang, ini kantornya nih, kantor yang gede apa emang kantor kecil ruko gitu? Kantornya gede lah. Kantor gede ya? Lumayan. 4 lantai. Di pinggir jalan apa masuk-masuk? Pinggir jalan bang. Pinggir jalan, daerah Pejaten. Oke, kita nggak sebut spesifik ya. Ya. Cari aja dah. Cari sendiri. Pinggir jalan, kantor gede, 4 lantai. Oke. Dan kenapa nih Bang? Kok cuman kuat 1 bulan aja di situ? Iya, saya diganggunya itu hampir tiap hari bang. Hampir tiap hari. Bisa dibilang kayak 2 hari sekali lah. 2 hari sekali ya? 2 hari Ada sekali. gangguan itu? Ya udah kayak minum obat nih. Kayak minum obat. Terus kenapa Bang? Akhirnya mutusin resign tuh kenapa? Nggak kuat bang. Oke. Sampai istilahnya tuh benar-benar bikin saya sakit seminggu bang. Sakit? Sakit. Oke, ini udah ke fisik berarti ya Bang? Bang. Dan akhirnya baru mutusin resign Betul. ketika sakit itu? Sakit. Nggak kuat lagi. Nyerah saya akhirnya. Oke. Jadi tahan dulu nih Bang ya cerita. Iya. Dan buat sahabat Lonceng, ini wajib banget nonton video ini dari awal sampai habis ya, karena video ini bakal serem banget, gue jamin. Dan gue mau nginfoin kalau nanti kita akhir tahun bakal ke Malang, bakal podcast di Malang bersama narasumber-narasumber yang ada di Malang. Jadi buat temen-temen nih yang tinggal di Malang, Surabaya atau sekitarnya yang mau cerita di Lonceng Misteri nanti di sana, itu bisa kirim ceritanya ke link yang ada di deskripsi di bawah video ini ya. Bisa diklik aja langsung, itu langsung ngarah ke WA kita nanti. Jadi kita langsung podcast di Malang akhir tahun nanti bulan Desember. Dan yaudah Bang, Ya. gak usah lama-lama lagi deh. Siap. Langsung kita mulai aja nih ceritanya. Jadi awal mulanya itu saya cari pengalaman bang. Oke. Pertama lulus SMA ya, tahun 2007. Kebetulan adalah yang nawarin kerja sebagai cleaning service di salah satu yayasan lah. Ya saya pikir ya cari pengalaman lah, saya kerjain lah, yang penting halal. Iya.
Nah, singkat cerita ini, saya training daerah Pasar Minggu selama 3 hari di sana. Kemudian ditempatkan di salah satu kantor daerah Pejaten, Bang. Pertama, saya kenalin dulu nih gedungnya, Bang ya. Ada 4 lantai. Lantai atas itu ada buat olahraga, tenis meja. Nah, tengahnya itu gudang-gudang. Yang paling kiri itu tempat kita, tempat buat naruh-naruh chemical lah, alat-alat cleaning service. Nah, di situ. Lantai 3-nya itu buat staff-staff manajer, supervisor, sama staff-staff kantor lah. Nah, lantai 2-nya ini ada kantin. Istilah kantin ini sih dari kantor lah, buat ruang makan karyawan semua pada di situ. OB, cleaning service juga di situ. Cuman digilir gantian. Nah, lantai 1 lobby, resepsionis, sama paling belakang ada ruang kerja karyawan juga, staf kantor juga di situ. Oke, kebayang nih. Iya, ada toilet umum juga di situ di belakang resepsionisnya. Seminggu saya di sana masih belum terjadi apa-apa, Bang. Istilahnya masih aman lah kerja ya. Masuk minggu kedua, disitulah awal mula saya diganggu. Yang pertama itu saya piket, kan di SOP kerjanya gini, Bang. Kalau saya kan, saya diajarin nih sama atasan saya. Lebih gampang itu pas sore kalian nyapu dulu. Jadi staf semua udah pada pulang, kalian nyapu, bersih-bersih, buang sampah segala macam. Nah, besok paginya kalian ngepel. Jadi bisa istilahnya nggak serba-serbut. Nah, saya lakuin kan itu kan SOP dari atasan saya tuh. Pas waktu itu malam Jumat, Bang, staf kantor udah pada pulang, saya kejatahan paling terakhir baliknya. Teman saya udah pada selesai, saya terakhir yang belum selesai di lantai 4. Saya pikir mah santai lah ya, orang hari-hari biasa juga nggak ada apa-apa kan. Saya ngopi dulu, ngerokok dulu. Nah, barulah itu, Bang, pas maghrib tiba-tiba lampunya masih udah pada mati nih, belum saya nyalain lagi kan. Ada suara tenis meja, Bang. Ada yang mainin tenis mejanya. Tak tok tak tok tak tok. Sontak saya kaget dong. Siapa ini yang malam-malam main tenis meja? Saya coba itu cek, nyalain lampu, press, langsung tenis mejanya ada di meja, bolanya itu tek tek lari ke arah saya. Tak tak tak. Astagfirullahaladzim. Saya langsung, wah, merinding. Saya langsung lari, Bang. Balik badan, lari langsung. Saya ketemu sama satpam di bawah. Kenapa kamu lari-lari? Saya nggak bisa ngomong. Udah lemas aja gitu, Bang. Nggak apa-apa, Pak. Udah saya mau pulang boleh, Pak? Ya udah pulang, udah jam 4 pulang. Itu padahal saya belum selesai kerja, belum saya kerjain itu. 2 hari kemudian nih, ini saya ada laporan dari atasnya ya. Saya ketahuan saya nggak ngerjain lantai 4 waktu kemarin 2 hari lalu. Sampai ketemu lagi hari ketiga. Kok masih debu? Dicolek sama dia, kata debunya kelihatan. Saya ditegur, ya udah. Akhirnya saya kerjain lagi itu ruang tengah gudang. Maghrib lagi tuh, Bang. Saya selalu belakangan tuh, Bang. Saya ngepel itu ada yang nangis, Bang. Nangisnya terseduh-seduh banget, sedih. Langsung saya merinding lagi. Astagfirullahaladzim, saya nyebut nih, Bang. Nggak lama kemudian berhenti nangisnya. Saya lanjut lagi ngepel. Nangis lagi, Bang. Wah, makin kejar nangisnya. Pokoknya nangisnya makin kejar lah. Saya cepetin dia tuh, Bang. Habis nangis kejar gitu, dia ketawa ngikik, Bang. Kelihatan itu di jendela luar kantor, kuntilanak, Bang, terbang sambil ketawa. Wah, pokoknya saya kuntilanak kayak gimana kan, Bang. Itulah saya langsung hibrid di situ. Pelan saya tinggalin, bodo amat. Lari saya langsung ke bawah, ambil tas balik. Besoknya saya gantian tugas di lantai 3. Dapat area lantai 3 itu kan ada manajer, supervisor, sama paling kanan itu ada staf kantor, karyawan-karyawan di sana. Saya kebagian di ruang manajer waktu itu. Saya lagi ngebersihin bagian manajer, ruang kantornya udah selesai.
Saya nyapu, saya ambil sampahnya, terakhir saya ngepel kan. Ngepel, manajer udah pada pulang semua, saya ngepel. Ada lagi bang nangis, suara tangisan itu. Sama persis yang di lantai 4 gudang. Suaranya nangis lagi. Dalam hati, ya Allah, ya Rabbi. Kok ada lagi gangguan kayak gini kan? Kok nggak dikerjain? Saya bisa diomelin lagi, gak enak kan? Ya udahlah. Masih saya lakuin tuh bang, saya ngepel. Sambil saya baca-bacaan deh, yang saya bisa itu waktu itu. Terus saya ngepel, pas jendela lagi bang. Terbang lagi tuh kuntilanak ngetawain saya lagi. Dari jendela itu? Di jendela lagi, di jendela luar itu. Oke. Kan jendelanya jelas kelihatan. Ketawa lagi ngikik-ngikiknya. Udah saya kabur lagi. Saya kena teguran lagi akhirnya. Sama bos saya, atasan saya itu. Kenapa nggak kerjain? Saya masih belum bisa jujur bang. Soalnya takutnya Nggak percaya ya? takut nggak percaya, nanti takutnya juga saya dibilang malah nakut-nakutin yang lain gitu kan. Makanya saya masih diam aja. Ya udahlah, saya terimalah omelan-omelan dia. Mau habis gimana, saya masih takut kan dalam hati. Akhirnya saya pulang, cerita dia tuh ke bapak saya kan, almarhum waktu itu masih ada. Pak ini kerja di sana sering diisengin, bilang. Disengin gimana? Itu suara-suara kuntilanak, ketawain, nangis. Ya udah, baca ini aja ayat kursi. Waktu itu saya belum hafal ayat kursi ya bang. Mau nggak mau saya hafalin itu kan, dikasih bacaannya. Udah hafalin aja. Saya hafalin tuh, alhamdulillah hafal kan. Singkat cerita itu kejadian lagi, saya dipindah di lantai 2. Kan ganti-gantian di rolling itu bang. Lantai 2 itu kan ada kantin sama staf kantor biasa, karyawan itu. Waktu itu saya ngebersihin kantin, udah pada makan nih bang, udah pada istilahnya kan udah tinggal saya pel doang nih. Pertama tuh saya cium bau amis bang lantainya. Dulu saya pel, kok masih bau amis ya? Padahal saya udah chemicalnya udah saya banyakin biar wangi gitu kan. Ini masih bau amis. Setelah bau amis tuh nyium lagi bang, bau busuk. Baunya busuk sebusuk-busuknya loh. Itu sampai menyengat banget ke hidung. Saya lihat, kok baunya makin busuk banget ini, ke hidung busuk banget. Mau saya pel ulang nih. Saya ganti pelan kan, takutnya pelannya bau amis. Saya ganti pelan, saya pel lagi gitu kan, dari pojok tuh. Dari pojok bersihin, makin bau banget itu busuk. Pas saya balik kanan, itu ada pocong berdiri di pintu keluar kantin, tempat makan. Gila. Itu aduh ya astagfirullahaladzim, dalam hati kan saya nggak bisa ngomong lagi bang, istighfarnya cuma dalam hati. Pocong mukanya keriput, apa kayak istilahnya tuh tulang doang lah, tulang hitam, darah, ada darahnya juga, darah, matanya merah, kayaknya kumel. Itu melayang di tengah-tengah pintu. Saya nggak bisa lari dong. Mau lari saya nggak bisa, di depan pintu persis. Stuck, saya diam, astagfirullahaladzim. Dalam hati doang, saya nggak bisa. Istilah, saya lemas. Kaki gemeteran, tangan gemeteran. Pelan sampai jatuh dari tangannya. Loh, jatuh. Udah kayak istilahnya bener-bener selemes-lemesnya itu. Saya pertama kali ngeliat pocong. Seremnya minta ampun itu bang. Dia nggak ngejek, masih ngambang di, istilahnya ngapung di tengah-tengah pintu itu nggak. Dia nggak napak ya? Nggak napak. Saya sentak sampai bener-bener saya kencing di celana bang. Itu saking takutnya, astagfirullahaladzim. Gimana ya kalau ngerasa saya takut tuh? Bener-bener ngompol saya bang. Nggak terasa itu, nggak bisa ngontrol badan saya itu, nggak bisa terkontrol. Jadi udah lemas, saya mau pingsan nggak bisa. Merem aja akhirnya, ya udah. Tahu-tahu saya ngompol. Nah nggak lama alhamdulillah nih, ada sekitar 5 menit 10 menit tuh OB-nya masuk bang ke dalam. Saya lagi berdiri aja kan begini, sambil merem nih, tanya, kunaon sih awar? Pas saya melek, wah alhamdulillah ada OB-nya. Namanya saya samperin lah, Mang Kosim lah ya,
Alhamdulillah Mang Kosim. Alhamdulillah itu baru bisa saya ngucap Bang. Alhamdulillah badan saya udah keringat dingin, keringat bercucuran itu. Alhamdulillah ada Mang Kosim. Saya bilang, kok naon sih War? Itu Mang, sampai masih gugupan Bang. Tenang naon Mang. Kok gemeteran gitu saya? Iya Mang. Saya udah nggak bisa cerita saya Mang. Habis itu udah turun saya dikasih teh manis Mang Kosim. sama Mang Kosim. Saya turun ke bawah. Turun ke bawah. Mungkin dia kayaknya udah tahu. Oh. Bang, iya. Turun ke bawah. Duduk di depan security ya tungguan. Kayak orang bikin teh manis. Dikasih minum saya tuh Bang sama Mang Kosim. Ya minum. Enggak. Bismillah. Minum. Saya masih tetap gemeter aja. Kayak orang kedinginan. Lemas itu. Kunaon cina. Ngeliatin pocong Mang. Oh. Pocong ya. Serem banget Mang. Sampai saya kencing. Oh, eta cai ngompol, sebenarnya cai pelan cina. Ngompol Mang. Diem aja Mang lah, saya malu, saya bilang. Astagfirullahaladzim. Ya memang di situ katanya memang ada. Suka usil memang kalau sama yang baru katanya. Oh, apalagi orang yang penakut. Usil banget dia, sering banget yang penakut nih pasti ditakutin sama dia. Jadi sekarang lah nggak usah takut, lawan aja rasa takutnya. Atau kumaha Mang, baru pertama kali saya benar-benar seumur hidup ngeliat pocong. Emang percaya Mang kalau saya cerita? Atau percayalah, Mamang sering dulu mah disengin katanya gitu. Ah masa sih Mang? Iya, saya pertama di lantai atas Mang. Tapi bukan wujud, tenis meja muter sendiri. Oh eta mah biang kerok mah, istilahnya biangnya gede hitam katanya. Kata Mang Kosim tuh. Mang Kosim gitu. Oh, Mang Kosim udah tahu ya berarti ya Tahu. spot-spotnya ya. Kalau dia udah lama kan di situ. Terus di mana deh? Eta Mang di gudang sama di lantai ruang manajer Pak ini. Kuntilanak Mang. Oh, nenggelis lah. Nenggelis. Dibilangin nenggelis. Gelis dari mana Mang? Emang saya nggak lihat mukanya raut wajah sih. Cuma ya nggak kelihatan lah mukanya kan dari jendela. Iya itu mah gede, cakep sebenarnya. Cuman kalau lagi nampakin serem ya serem katanya gitu. Lain kali, assalamualaikum atau enggak bismillah sebelum kerja. Emang saya nggak pernah kayak gitu Bang. Ya, namanya dulu lah. Saya belum ngerti namanya gitu-gituan kan. Nah, singkat cerita lanjut lagi. Saya ditugasin gantian di lobi Bang. Waktu itu saya ngebersihin toilet asar. Selesai asar tuh, sholat. Beresin biasa kan kalau cleaning service itu selalu ngecek toilet Bang. Saya ngecek dari toilet. Kan resepsionis tuh suka dengerin musik lah. Kalau udah sore nih jamnya mau pulang kan, kencengin musik tuh Bang, dengerin musik. Saya ikut nyanyi tuh Bang, nyanyi di toilet sambil ngelap kaca toilet, wastafel-nya. Sendirian tuh waktu itu? Sendirian. Kan masing-masing satu lantai satu orang Bang. Ada yang ikut nyanyi di pojok toilet Bang. Toilet perempuan. Itu toilet perempuan paling pojok. Saya lagi di wastafelnya kan. Perasaan kok nggak ada yang lewat. Kan saya kalau mau masuk mah ngeliat dulu dong. Tok ada cewek. Apa ada orang apa enggak? Oh nggak ada yang jawab berarti nggak ada orang dong. Nah, saya bersihin toilet di wastafel dulu. Permisi ya. Maaf ini saya cuma kerja bersih-bersih di sini. Sih nyanyi, makin kenceng suaranya Bang, makin kenceng dia nyanyi tuh. Padahal tuh kan toilet ada 3 paling pojok, pintu ketutup Bang. Udahlah saya keluar, saya tungguin. Adalah tuh masuk karyawan kan, Mbak mau kencing ya? Hati-hati ya saya bilang Mbak. Tadi ada yang nyanyi. Udah biasa. Wah, gila. Iya, udah biasa. Iya. Udah biasa. Saya kaget dong. Jadi itu mereka kayaknya udah pada tahu gitu Bang. Ya, mereka kayaknya yang kerja di situ tuh yang udah kerja lama di situ mereka udah kayak berdampingan aja ya. Udah biasa gitu. Dan Bang Yanuar yang baru di situ benar-benar shock berat waktu itu ya.
Karena memang saya penakut, katanya Bang Kosim juga, ya kalau takut bakal ditakutin. Kalau yang berani nggak bakalan. Iya. Tapi itu parah sih gangguannya, sampai benar-benar Parah. nongol, sampai Parah banget. pasti banyak cerita lain dari karyawan yang lain ya sebenarnya. Iya, Pertama sebenarnya. kali mereka ngalamin itu pun ya. Dan baru cerita sama Mang Kosim ini ya, pertama kali. Yang tadi tuh baru Saya cerita ya. Baru berani ngomong sama Bang Kosim. Oke. Sebelumnya belum ya? Belum, saya Even belum. sama teman cleaning service yang lain belum cerita ya? Saya belum berani ngomong. Takutnya saya ngasih apa istilahnya, bikin mereka takut atau apa gitu. Oke. Tapi Bang Yanuar emang selalu terakhir nih pulangnya? Apa emang ketika Bang Yanuar lagi di lantai 4, ada yang di lantai 3 cleaning service yang lain gitu? Apa enggak? Saya selalu terakhir, Bang. Kenapa tuh? Karena saya kerjanya malas-malesan, Bang. Oke. Iya. Jadi ya nunggu sepi dulu baru saya kerjain gitu. Ya kalau Saya lagi orangnya rame, pertama ya. kalau lagi rame dibersihin, nanti kotor lagi gitu ya. Biar Makanya clean aja gitu ya. Ya udahlah, udah pulang dulu baru saya bersihin kan. Takutnya kayak injak lagi, kotor lagi. Jadi gitu saya kerja. Jadi semaunya sendiri gitu, Bang. Nah, singkat cerita aku kaget kan, saya, udah biasa nih, oke lah. Malam Jumat kedua itu saya kedapatan lagi diisengin. Kan ada area parkir tuh, Bang. Saya kedapatan di area parkir nih, ngebersihin semuanya, di GC lah istilahnya, general cleaning waktu itu kan disebutnya. GC, piket area parkir. Gua sabu lidi, Bang, nyapu paling pojok saya bersihin, depan udah saya bersihin semua, tinggal belakang nih sekalian saya buang sampah, bawa gerobak sampah tuh ke belakang. Saya sapu lah, itu ada mobil operasional. Saya nyapu beres-beres sampai azan maghrib, angin kenceng, Bang. Angin entah kok tumben, saya bilang angin kok kenceng banget, tapi pohon nggak goyang, Bang. Wow. Anginnya di bawah doang jadi. Oh iya. Itu kan ada pohon tuh, tapi nggak goyang. Cuman di bawah doang, kayak berasa sebadan doang lah itu angin kenceng. Saya nyapu pas banget azan maghrib nih, angin kenceng. Oh ya udahlah, mungkin saya disuruh sholat dulu kali kan. Akhirnya saya sholat gitu. Sholat, pas balik selesai sholat maghrib, sapunya hilang, Bang. Sapu. Saya cari-cari kemana nih, barangkali dipinjam sama supir atau OB kan. Saya cari-cari nggak ada, hilang gitu sapu lidi. Akhirnya ya udah saya ngambil lagi dong, baru di atas bersihin. Besoknya saya masih dapat kedapatan area parkir di bawah juga. Nongol lah itu sapu lidi, Bang. Padahal saya udah tanya kemana-mana, nggak ada yang pakai sapu lidi. Itu cuma saya doang. Dari kok ada sore-sore. Dari kok nggak ada sih sapu lidi. Sontak, ya udahlah. Pakai sapu yang lama kan saya pakai lagi, yang baru saya taruh. Saya sapu, lanjut. Pas maghrib lagi tuh, Bang. Maghrib nih azan kan. Saya duduk dulu ngopi, ngerokok kan. Saya dilempar sapu lidi, Bang. Sapunya saya taruh kan belakang kan, samping gerobak. Itu saya sambit. Kena di leher sama kopinya tumpah. Brak. Gila. Siapa ini? Astagfirullahaladzim. Padahal belakang itu tembok sama pohon kecil. Gak ada orang. Siapa nih? Justru tembok ya. Lah, kabur saya. Langsung ke pos satpam. Duduk lagi. Temu lagi Mang Kosim. Naon, tar belakang, Mang. Sambil sapu. Biasa lah. Pulang. Ya udahlah pulang. Ya udah jam pulang kan. Saya selalu belakangan sih soalnya, Bang. Udah pada sepi itu baru saya beberes, nyapu. Jadi rentetan kejadian yang abang alami ini hampir setiap hari? Hampir setiap hari. Jeda sehari, jeda 2 hari kayak gitu ya? Dan itu selalu setiap menjelang maghrib. Oke. Sama malam lah. Nah, saya kedapatan di lantai 3 waktu itu. Lagi ngepel, di koridor kan. Ini naik tangga, kanan karyawan, tengah bos-bos itu kan, kiri janitor. Saya ngepel, itu ruang karyawan udah saya pelin, tinggal koridornya dong. Koridor, ember pelan saya taruh dekat tangga.
Saya nyapu, saya ngepel, mundur kan. Saya ngepel mundur, zigzag. Ada yang nyolek bang. 2 kali sebelah kiri saya. Saya nengok dong. Kok nggak ada orang? Sontak saya, astagfirullahaladzim. Apalagi ini kan. Tolong ya, saya cuma mau bersih-bersih ini lantainya biar bersih gitu. Mau kerja, jangan ganggu lagi. Udah saya lanjut ngepel. Ember saya mundurin lagi. Karena udah mau mendekati kan, saya pel lagi. Pelan saya bang ditendang. Gubrak, tumpah airnya dong. Kaget saya langsung lari ngibrit, jatuh kepleset bang. Karena licin itu air pelan ya. Untungnya saya nggak cedera apa-apa. Saya lari langsung ngibrit. Besoknya saya ditegur lagi. Kenapa ini? Tiba-tiba pagi pelan di mana-mana, ember air di mana-mana. Kena lagi saya omelan. Akhirnya udah cerita, Pak, saya tuh udah sering kali digangguin sebenarnya. Cuma saya nggak mau cerita, takutnya saya dibilang bohong, takutnya saya ngasih sugesti yang nggak enak, takutnya saya gimana sama yang lain. Dipanggil itu teman saya yang Mbak tuh tanya, digodain nggak? Ada nggak gangguan saya dalam kerja? Nggak ada, mereka berdua bang. Nah, saya nggak tahu kan kalau saya doang yang digodain. Saya juga ngomong ke mereka kalau saya digodain, saya mah diem-diem aja nih. Baru kali ini saya cerita sama bapak sama mama kosin, saya bilang gitu kan. Makanya kalau kerja itu baca doa, permisi, sholat. Saya doang beli ceramah ini udah dapet ceramah ya udahlah masuk. Istilahnya ya udahlah saya terima lah, emang saya salah kan. Ninggalin kerjaan, istilahnya basah, lantai semua pada basah gara-gara itu kemarin. Saya waktu itu benar-benar sakit bang. Habis jatuh itu badan pada sakit bang. Wah, pada sakit semua. Mungkin karena efek dari jatuh itu yang tadi itu. Badan jadi meriang bang. Pulang kerja, akhirnya saya minta izin buat nginep. Karena saya nggak bisa, udah sanggup itu istilahnya udah lemes banget itu. Izin sama Pak Security, Pak boleh nggak nginep? Kalau rumah saya jauh. Saya badan kayak enak. Oh, kenapa lu sakit? Iya Pak, bekas jatuh kemarin. Jatuh di mana? Itu di lantai 3. Habis ngepel Pak. Oh yaudah, nginep. Akhirnya malam itu saya nginep. Besoknya saya mulai sholat lah bang. Ikut yang lain sholat. Alhamdulillah dah agak tenang gitu bang. Agak tenang, hati juga kayaknya gimana gitu kan. Karena kan saya nggak pernah sholat waktu pertama kerja juga di situ bang. Nah 2 teman saya ini sholat dia. Pas saya waktu itu sholat maghrib sendiri bang. Di atas, di ruang saya, di ruang KDSPS itu kantor tempat kita ngumpul lah di situ. Lantai 3 itu ya? Sholat maghrib sendiri. Biasalah teman saya udah pada pulang duluan kan. Saya sholat maghrib. Sampai sholat maghrib suara harus kencang loh kan. Apa lah. Sesekali nih. Saya mau baca istilahnya bacaan sholatnya saya kencengin. Oh berarti bersuara waktu itu? Bersuara. Iya maghrib suara. Saya merduin bang suaranya juga. Pas terakhir baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Belakang saya bang. Amin. Suaranya berat banget. Astagfirullahaladzim. Saya bilang nih, dalam hati istighfar nih bang. Astagfirullahaladzim. Mau dilanjut apa enggak ini sholat? Bulu kuduk saya merinding langsung merindingnya. Saya melek, bayangan hitam bang gede. Lagi begini. Goyang-goyang begini. Iya. Kayak seakan-akan ada yang berdiri, terus bayangnya di depan saya, sebelah kanan. Iya. Begini aja. Gede banget. Udah saya gitu, pintu kanan kan pintu keluar tuh, saya dekat pintu, sholat di dekat pintu. Ngibrit saya langsung lari, saya nggak lanjutin sholat bang, saya nyerah. Udah saya nggak lanjutin lagi sholat di sana. Saya lapor deh tuh ke security, Pak, Mang Kosim, Mang, saya udah sholat,
Saya udah permisi, tapi tetap aja Bang diganggu kenapa? Ada yang aminin Bang Al-Fatihah saya. Aminin? Siapa yang aminin? Sosok gede Bang, hitam. Oh, itu mah pemimpinnya katanya. Pemimpinnya, iya. Itu pemimpinnya katanya. Ya, istilahnya biangnya di situ, rajanya. Sama yang persis di tenis meja itu. Tapi kok bisa nggak panas itu Bang kalau saya sholat? Ya nggak bakal panas lah. Kalau dia juga istilahnya sebangsa jin kafir lah. Baca ayat kursi juga bisa dibilang. Saya padahal udah hafal kursi jadi nggak mempan Bang. Nggak mempan lah, namanya jin kafir. Iya aneh gitu Bang. Itu jadi kayak seakan-akan saya sholat serba salah, nggak sholat diganggu tuh. Temannya 2 teman saya nih nggak pernah diganggu saya. Berarti tinggal imannya doang dia bilang. Kamu itu sholat, pakai iman tuh, yakin tuh sholat, yakin gak sama Allah katanya gitu. Saya sih yakin Bang. Saya belum tahu sih yakinnya seperti apa gitu. Ya kalau yakin mah nggak bakal ada rasa takut. Ya udah Gusti Allah aja yang nomor 1. Setan mah nggak ada apa-apanya. Nah itu dia Bang. Saya masih takut Bang. Berarti belum yakin katanya. Astagfirullah, udah istighfar. Bang saya nginep lagi ya Bang. Ya udah nginep aja. Nah udah malam juga kan Bang. Capek saya, lemes, habis jatuh juga, badan pada sakit gitu Bang. Ya udah tidur. Ngobrol lagi sama OB lagi, ngopi lagi. Nah, saya baru tahu itu OB-nya juga dulu sama kayak saya dulu, takut banget. Sering dikerjain dulu, saya juga sering digituin, diseng-isengin. Alhamdulillah sih, lama-kelamaan biasa gitu. Karyawan-karyawan juga kan biasa aja. Makanya waktu saya ingat si Mbak itu ke toilet, hati-hati ya. Dibiasa deh. Berarti udah pada kenal dong semuanya. Nginep sama si Mamang itu saya ngobrol-ngobrol sampai jam 1, jam 12. Saya masih ngobrol tuh sama Mamang Ode satu lagi. Ode kan nginep tuh, kalau Mang Kosim mah pulang. Ngobrol udah, kita pada tidur. Nah, Sabang 2 di pos. Saya tidur sama OB yang 1. Saya tidur di sini. Kita cuma berdua doang nih. Di pojok TV tengah. Tidur. Badan saya hangat Bang. Megil. Tidur, miring kiri salah, miring kanan salah, tengah salah. Kayak nggak enak banget ini badan tuh. Pegelnya minta ampun tuh. Udah kayak dipukulin, kayak habis dipukulin tuh, pegel-pegel. Pas saya, kayak waktu itu kan saya masih ngadep sama OB nih, sebelah kiri nih, saya tidur gini kan. Saya balik badan nih Bang. Pengen ngadep ke kanan nih, ngadep arah pintu jendela kan. Pas saya balik, pocong yang di lantai 2 Bang. Aduh, pocong ini lagi. Mukanya yang itu lebih dekat yang tadi, pocong kan waktu di lantai 2 agak jauh kan, dekat pintu keluar. Ini dekat muka saya begini Bang. Saya langsung merem Bang. Astagfirullah. Menggigil saya. Astagfirullahaladzim. Aduh. Seluruh badan saya gemeter. Saya kencing lagi Bang di situ Bang. Kencing kompol lagi. Saking takutnya. Saya nggak bisa gerak. Mau balik lagi saya nggak bisa gerak. Udah saya berhadapannya begini. Mau melek, saya melek nih. Masih ada Bang. Masih lagi ada di situ. Pas banget dia miring begini nih. Dia juga miring begini. Jadi berhadapan-hadapan, miring-miringan. Begini. Iya. Tetap tangannya begini, iya. Miring-miringan, jadi pocong yang miring ke kiri, saya miring ke kanan. Pas banget. Astagfirullahaladzim. Itu badan saya lemas-lemas, gemeter sampai ke saya kencing lagi Bang di celana. Saya nyebut istighfar. Saya baca ayat kursi dalam hati. Dia ngetawain saya Bang, suaranya kecil banget, ngetawain saya. Gitu Bang. Saya denger tuh jelas dia buka saya persis ketawanya.
Pas lagi baca ayat kursi itu. Baca ayat kursi dalam hati bang. Saya baca ayat kursi. Tetep aja ngetawa. Baca ayat terakhir, pas saya melek, alhamdulillah hilang bang. Akhirnya saya pindah tidur dekat OB satu lagi. Masih bisa tidur bang. Saya tutup selimut, deket dia aja udah begini. Alhamdulillah tidur. Akhirnya saya pulang. Hari itu besoknya saya nggak masuk kerja bang. Panas, badan saya panas, lemes, muka saya pucat. Ya security paginya, gue bangunin kan, kamu nggak kerja? Aduh pak, badan saya panas pak, sebenarnya dipegang. Wih panas banget ya. Yaudah pulang aja tuh, atau mau ke klinik di sini. Aduh klinik, saya nggak ada duit lagi pak. Ini buat ongkos pulang doang. Mau dianterin nggak pulangnya? Udah dianterin aja, takut kenapa-napa di jalan. Bapak sekali, udah kira saya dianterin pulang tuh bang. Sampai rumah sama ibu saya dibawa ke puskesmas berobat. Ada sekitar seminggu itu bang, saya demam, menggigil, lemas, sakit kan. Kata bapak saya, tempelan ini, kaget ngeliat, dikasih lihat gitu. Seminggu saya sakit, akhirnya saya resign bang, karena udah nggak kuat kan. Akhirnya resign ya? Resign bang, udah saya nggak sanggup lagi lah kerja di situ akhirnya. Terus saya bilang sama atasan saya, Pak, kan di WA saya tuh SMS saya, kamu sakit nggak? Kerja nggak? Saya masih sakit Pak. Lama banget seminggu. Iya Pak, dan saya juga kayak resign Pak. Saya nggak sanggup. Nggak tahu kenapa. Saya terus Pak ini godain. Kamu sih penakut. Ya udah bikin surat resign deh. Ya udah akhirnya saya bikin surat resign, akhirnya ngundurin diri gitu Pak. Akhirnya ngundurin diri ya? Iya. Berapa lama itu jadi total, sebulan? Pas ya? Iya, kurang lebih sebulan. Karena seminggunya saya sakit. Karena 2 minggu berturut-turut itu saya digodain, digangguin. Tapi setelah resign sampai rumah nggak ada kejadian apa-apa lagi untungnya? Alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah ya? Alhamdulillah nggak ada. Gila ini cerita parah banget. Waktu itu abang lagi umur berapa bang? 2007 itu saya umur 18 tahun. Baru pertama kali ngalamin yang kayak gitu? Pertama kali kerja juga, pertama kali dikasih kayak begituan lagi. Di tempat kerja pertama lagi, dikasih pertama kali ngeliat di situ juga. Oke bang, ini kejadian ini saya bilang parah banget sih bang. Ini sampai bener-bener ke fisik kan ya. Terus intensitasnya itu loh, yang aku ini bilang, lah ini kok setiap hari banget. Setiap hari. Dan karyawan-karyawan yang lain nggak ada ngalamin. Nggak ada. Mereka menganggapnya, ya mungkin dulu mereka kayaknya sih diisengin juga. Oh dulu? Iya. Cuman karena sudah terbiasa jadi hal biasa. Teman saya juga yang dua ini bang. Yang cleaning service ini? Iya. Karena mereka berani ya, mereka nggak digodain. Paling teman satu saya tuh cuma ditiup doang. Ditiup lagi ngepel, dia ditiup. Cuma dia berani, akhirnya nggak ada godain lagi. Wah, karena sekali tiup kupingnya bang, itu berasa banget. Iya, orang-orang sana pada berani-berani ya. Bahkan yang cewek yang, Mbak mau mana mau kencing? Tadi ada yang nyanyi, udah biasa. Iya, udah biasa. Secuek itu loh orang-orang. Secuek itu. Karyawan sana secuek itu ya. Ya udah temenan kayaknya. Udah biasa jadi. Udah biasa. Iya. Gila banget ya. Dikasih tahu, Mbak, barusan ada yang nyanyi. Kalau gitu, yang bener bang, gini-gini. Ini mah gini. Udah biasa. Cuek banget ya. Cuek. Dan abang waktu itu pertama kali ngalamin hal-hal seperti itu dan baru pertama kali. Wajar sih. Wajar shock berat ya. Iya, shock berat. Itu benar-benar saya kencing ngompol 2 kali gitu bang. Iya. Saking benar-benar takutnya ya. Kalau dari ini bang, pernah denger nggak cerita-cerita yang
dari orang lain yang benar-benar serem banget menurut abang? Ada nggak cerita dari siapapun di lingkungan itu, di Area. yang kerja situ ya? Oh, Ada nggak? iya. Entah security, entah pegawai yang lain, entah bos, Pernah entah ya, OB, siapapun itu. supir sih bang. Supir? Iya. Wah menarik nih, supir ya. Jadi waktu itu supir tamu bos. Mm-mm. Parkir mobil di belakang. Pintu ditutup, dia tidur bang sampai maghrib. Pas banget. Kayak udah selesai ajan bang. Dia masih tidur. Padahal pintu semua ditutup bang. Jendela dibuka dikit. Udah dikunci padahal. Dia tidur. Itu pintu ada yang ngebuka terus ngebanting. Buk. Wah. Dibuka. Padahal itu kunci. Udah pintunya udah dikunci. Iya. Tapi dibuka. Buk sambil dibangun. Astagfirullahaladzim. Siapa? Dia bilang. Padahal pintu udah dikunci. Akhirnya dikabur. Sholatnya. Pas banget itu kan sholat maghrib. Jadi ya kayaknya disuruh sholat gitu. Ya, dan menarik ini kejadiannya rata-rata menjelang maghrib dan setelah Menjelang maghrib. maghrib ya. Menarik nih. Sore-sore sama asar itu tuh. Ya, lewat batas maghrib nih emang rada-rada tricky ya. Dan mengkhawatirkan. Terus OB-nya juga pernah diisengin dulu Gimana ya dulu. Gimana tuh? Dia udah bikin kopi nih, udah bikin kopi buat manajer kan, Pak manajer. Dia udah bikin kopi udah jadi ya, udah dianterin ke mejanya. Kan lagi di ruang rapat tuh, si bos. Pas balik, dia minta kopi. Weh, kopi mana kopi? Udah di meja. Mana nggak ada? Ih, orang tadi saya taruh meja. Ya sini. Tuh mana? Kok nggak ada ya? Ya udah saya bikin lagi deh. Totonya di meja dapur kopinya. Nah, ini kopi Pindah. yang tadi udah ditaruh di situ pindah lagi Gila. ke dapur lagi. Lah ini kopi. Akhirnya udah kopi yang itu taruh kasih lagi sama dia. Separah itu. Jadi OB, cleaning service yang lain kayak udah biasa banget Udah ya. biasa. Ngalamin keanehan-keanehan di situ. Pas sapamnya juga. Itu ada Pernah gimana itu, tuh? Pak. Ada cerita dari siapa, Mbak? Iya, ada cerita. Dia waktu itu lagi kan nggak boleh kalau lagi keliling, kalau lagi ada atasannya itu nggak boleh ngerokok. Malam-malam atasnya udah balik nih bang. Pada ngerokok deh tuh kan, terus papangnya udah ngerokok. Itu ada yang ngelemparin kayak apa ya, gelas kopi plastik bang, tau kan? Gelas kopi yang plastik dari atas. Nah itu dia kopinya, gelasnya kayak gitu. Ya kayak gitu ya. Gelasnya dari atas kena kepalanya. Itu malam-malam tuh lagi ngerokok aja kan. Aduh, nengok ke atas. Kuntilanak bang, nongol di atas jendela begini. Udah, dia langsung kantor balik. Nah terus bang, kita mulai ke sosok-sosoknya nih bang. Dapat nggak nih bang? Berarti jawaban dari sosok-sosok yang ada di kantor itu nih. Kayak di atas kan katanya pemimpinnya nih, yang hitam itu nih, yang ngaminin sholat abang, terus yang tenis meja. Di lantai 3 nih berarti kuntilanak ya, fix ya di lantai 3 tuh. Dan di lantai 2 pocong. Beda nih ya. Beda. Lantai 1 nggak ada ya? Nah itu perempuan nangis bang, cuman saya nggak dikasih lihat. Nggak dikasih lihat ya wujudnya apa? Nangis saya, nangis nyanyi, ikut nyanyi sama itu suara musik dari resepsionis tuh, dengerin musik kenceng dia ikut nyanyi. Iya. Dan ini nggak tahu asalnya dari mana ya, Pak? Ada nggak nanya-nanya ke security atau ke? Iya, saya nanya-nanya kan. Asalnya dari mana kok bisa angker nih gedung? Jadi dulunya itu bekas kuburan bang. Oh tadinya di situ. Tadinya bekas kuburan. Banyak pohon-pohon gede juga yang akhirnya tanah dari lumayan jauh sih, lumayan luas kuburannya itu. Zaman dulu itu tempat pemakaian umum, banyak pohon bambunya juga, ada pohon gede juga, dan sekarang pohon gedenya itu ditebang. Tapi di sekitar masih ada kuburan. Di sekitar situ banyak kuburan, masih banyak kuburan di situ. Oke, orang Pejaten pasti tahu nih di mana yang daerah banyak kuburan ya. Masih banyak itu.
Karena kita dapat juga cerita waktu itu Bang dari Shopee Food, Abang Shopee Food waktu itu nyasar daerah situ juga, daerah yang cerita Abang ceritain. Ketika katanya kuburan mulu situ. Kuburan. Banyak Saya kan belum lama juga nyari alamat kan daerah Pejaten gitu. Jalan sekitaran Jalan Rawabunci Raya nomor sekian lah ya. Saya cari itu nggak ada. Itu area perkantoran bukan rumah gitu loh Bang. Nah, saya putar-puterin, saya tanya-tanya juga. Lah, ini mah nggak ada perkantoran daerah sini. Nggak ada rumah daerah sini. Perkantoran semua ya. Ini perkantoran semua, gedung-gedung, ada bengkel, ada steam mobil, ada ya bukan rumah lah. Deretan Rawabunci Raya itu kan nggak ada rumah sama sekali. Saya inisiatif, ini mungkin salah nama jalan nih. Kayaknya masuk gang nih. Nah, saya telusurin itu jalan gang-gangnya. Baru mau masuk gang, kuburan. Iya. Sebelah kirinya. Malam-malam sih saya nyari alamat itu salahnya malam-malam. Karena kan saya kerja, jadi sampai sana itu sampai Jakarta itu malam. Saya cari, lah ini kuburan. Saya muterin lagi ke dalam-dalam daerah Pejaten juga Bang. Seberang persis Mall Pejaten Village Mall tuh, lampu merah ke kanan, masuk lagi ke dalam, yang mau ke arah Kemang ya. Sebelum Kemang lampu merah itu saya ke kanan lagi. Malam-malam, lah kuburan lagi. 2 kali itu Bang. Ketiganya saya duduk di bangku pinggir jalan raya Bang. Ketemu masjid. Saya istirahat kan rebahan, saya tengok belakang kuburan juga Bang. Jadi ya kayaknya banyak kuburan ya daerah situ iya. ya. Gila. Oke, sampai sekarang kantor masih ada nggak Bang? Masih ada Bang. Dengan kantor yang sama, dengan perusahaan yang sama? Beda. Udah beda perusahaan? Soalnya udah nggak ada pelang nama perusahaannya sih. Oh udah beda nama perusahaannya. Iya, Ya 2007 sih lah udah lama ya. Banget, 2007 ke 2023 pasti banyak banyak yang terjadi ya. Dan nama perusahaannya berarti bukan perusahaan itu lagi, tapi gedungnya masih sama. Gedungnya masih persis, nggak berubah sama sekali. Nggak berubah bentuknya pun. Bentuknya itu aja. Oke. Nah, sampai situ aja sih mau nanya. Oke, sahabat lonceng, itu tadi cerita dari Bang Januar ya tentang kantor angkernya di Pejaten. Jadi buat sahabat lonceng yang udah nonton videonya dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya, wajib banget komen. Dan buat kalian yang pengen jadi narasumber, datang langsung ke Studio Lonceng Misteri sama seperti Bang Januar ini. Caranya gampang banget, kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita, di follow dulu, bisa klik link yang ada di bio Instagram kita itu ya. Nanti bakal ngarah ke WA admin kita. Dan yang terakhir nih, gue mau ngucapin banyak terima kasih sama Bang Januar. Bang, thank you ya Bang ya. Ya, sama-sama Bang. Udah nyeritain pengalaman horor yang epic ini ke sahabat lonceng dan terutama ke saya nih Bang. Thank you banget ya Bang ya. Jangan kapok cerita-cerita lagi. Dan ya akhir kata, gue Gilang Aditya izin pamit. Bang Januar juga izin pamit. Bye-bye.